Kira-kira tuh perempuan itu hatinya kan, menurut yang banyak aku baca tuh, sedalam lautan. Jadi dia banyak menyimpan rahasia-rahasia yang kayaknya pas orang ini baru ngomong, ini baru gue banget ceritanya, kok relate banget sama hidup gue, baru gitu, baru berani ngomong, baru berani speak up. Saya Asya Syara, dan sekarang saya lagi mau buat acara yang namanya Asya Friends. Pasti kan ada yang punya pengalaman yang sedih, punya pengalaman yang kayaknya kalau mau cerita tuh bingung sama siapa gitu. Nah, bisa cerita sama aku, cewek-cewek. Jadi kita juga bisa berbagi pengalaman, kita bisa berbagi eh, suka duka. Kira-kira tuh perempuan itu hatinya kan, menurut yang banyak aku baca tuh, sedalam lautan. Jadi dia banyak menyimpan rahasia-rahasia yang kayaknya pas orang ini baru ngomong, ini baru gue banget ceritanya, kok relate banget sama hidup gue, baru gitu, baru berani ngomong, baru berani speak up. Nah, di sini aku mewakili perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin mempunyai keterbatasan untuk bicara, untuk speak up, karena dia mungkin worry, atau dia bingung, atau dia khawatir nanti kalau gue ngomong ada yang dengar nggak ya, gitu, suka kayak gitu. Nanti kalau gue ngomong juga percuma, orang juga nggak akan apa ya, take it serius, nggak akan dengerin gue gitu. Ya mendingan gue curhat aja di bantal, nangis-nangis apa segala macam. Itu juga boleh sih, tapi alangkah bagusnya kalau kalian bicara, supaya kita juga realize buat badan kita juga supaya nggak sakit, supaya otak kita nih supaya nggak terlalu full gitu, ya kan? Kalau kita terlalu full untuk menyimpan semua memori-memori yang jelek, apalagi yang menyakitkan, itu nggak bagus buat integritas kita. Gitu. Ya, jadi Asya Friend atau sahabat Asya, jadi nanti aku akan cerita em, hal-hal yang kelam yang kayaknya nggak mungkin kalian dapat di luar, pasti bisa dapat cerita di sini. Nah, kenapa sih tujuannya aku mau cerita? Karena aku rasa perempuan-perempuan di luar sana tuh juga banyak yang pengen cerita tapi bingung mau cerita kemana, yang tadi aku ngomong. Dan akhirnya sampai waktunya tiba, pasti baru kita berani ngiri tapi bingung juga wadahnya di mana gitu. Dengan kayak gitu, aku sengaja bikin video ini untuk supaya kita bisa berbagi pengalaman, berbagi sharing, berbagi cerita, dan insya Allah bisa membawa uh, manfaatan buat orang, membawa rasa aman, rasa nyaman, setelah cerita lebih healing, lebih plong gitu. Kalau perempuan kan kadang banyak yang disimpan, jadi kalau dia ini ngeluarin sesuatu yang berat dalam hidupnya, itu benar-benar amazing banget guys gitu. Nah, jadi aku mau cerita, ada hal yang kenapa sih aku bisa ngomong banget sekarang gitu. Karena kayaknya eh udah proses hidupnya udah lumayan pahit banget, udah lumayan panjang, sampai-sampai tuh kayak teman, sahabat, keluarga, aku sendiri aja sampai bingung, kok bisa sih gitu, kok bisa sekuat ini gitu. Nah, kadang tuh orang ngomong kayak gitu, apalagi yang ngomong itu kita dengarnya tuh dari orang tua, kita dengarnya dari kakak, which is dari yang deket banget sama kita. Terus kita sampai yang, aku tuh sampai yang mikir, hmm, emang iya ya? Oh, emang udah sejauh ini ya langkahnya gitu. Jadi kadang tuh aku juga nggak sadar kok sejauh ini ya langkahnya. Terus aku flashback sebelum aku bikin YouTube ini, aku flashback kalau dulu di saat masa-masa berat aku pernah pisah sama pernikahan pertama. Kedua, aku juga pernah kehilangan anak ya sampai saat ini. Jadi menurutku
Kalau ditanya, Sya, apa sih yang di dalam hidup kamu tuh yang paling susah banget, yang paling berat banget yang pernah kamu laluin gitu? Kalau aku boleh jawab, satu, di saat aku kehilangan orang tuaku, papa. Kedua, di saat aku kehilangan anak gitu. Jadi kehilangan anak, kenapa bisa paling berat? Bukan karena aku hanya ibu doang, karena dari dulu tuh aku sama anak-anak itu nggak pernah pisah. Nggak pernah aku jalan-jalan ke luar negeri sendiri tanpa anak-anak. Paling cuma sekali waktu itu ke Jepang doang. Itu pun berat banget tinggalinnya. Dan aku selalu, semua dulu sama papanya mereka tuh, kisah-kisah yang aku lalui, oh udah deh aku bertahan lagi, itu it's all about kids aja sih, itu semua tentang anak gitu. Jadi anak itu yang bikin aku bertahan, anak gue itu, sampai waktunya aku harus divorce, sampai akhirnya kok anak-anak ini malah diambil gitu, malah diambil terus jadi anak-anak yang berubah, jadi anak-anak yang membangkang, jadi anak-anak yang, itu yang bikin aku paling sedih. Jadi anak-anak ini berubah. Jadi kalau sekarang aku dengar ceritanya si Paula, aku dengar ceritanya si Marwah, aku dengar ceritanya teman-teman artis aku yang juga pisah sama anak-anaknya, kok sih sekarang mereka jadi berubah. Ya itu sama apa yang gue lakuin juga, semua kayak gitu. Em, itu paling berat. Sampai akhirnya waktu itu aku lagi nyusuin Maliha, sampai susu aku tuh nggak keluar sama sekali. Pokoknya udah deh, semeraut banget hidup aku, bingung mau ngapain. Em, Satu, kerja juga kayak malas-malesan, capek, gak ada semangat hidup gitu, kayak direnggut aja semangat hidup aku. Terus aku jalanin aja ya, aku jalanin, sempet nggak tidur, sempet yang susah ya makan tempo-tempo lah kalau lapar gitu kan. Untung aku waktu itu udah nikah sama Fahmi. Kalau enggak, aduh nggak tahu lagi deh, gengs, nggak tahu bisa gimana. Jadi di saat aku udah nikah sama Fahmi itu, ya dia yang bisa kontrol semuanya. Dia cuma ngomong, ya udah, you harus wake up, you harus mulai menata diri, harus, ya terus dia nggak bosen-bosen lah kasih motivasi itu, sampai akhirnya dia bawa aku terus-terusan dekat sama salah satu guru kita, sama Habib Lutfi. Ya Allah, masya Allah banget, aku bisa cerita face to face sama abah gitu, terus bisa dikasih wejangan, bisa dikasih doa. Lalu hanya kata-katanya dia yang selalu aku ingat. Dia bilang gini, Asya, Asya tahu nggak, eh apa namanya, kita itu diuji sama hal yang bikin kita paling kita cinta. Oh gitu, bah. Iya. Kenapa kita diuji dari situ? Karena untuk kita menghilangkan tuh, apa yang namanya, kemelekatan diri. Jadi kalau karena kita terlalu melekat sama satu benda, satu orang, satu apapun, itu pasti Tuhan uji kita di situ. Terus aku langsung diam gitu. Ya, tapi ini berat, bah, aku bilang gitu kan. Ya memang berat, tapi kamu harus bersyukur, dia bilang gitu, karena kamu ini lupa, yang ciptain mereka itu bukan kamu. Iya juga sih, dari situ tuh aku baru sadar kalau anak-anak ini ada yang punya juga gitu loh. Jadi selama ini, selama hidupku dari dia lahir sampai dia umur 9 tahun, yang sampai 10 tahun, yang aku pikirin ya hidupnya dia gimana supaya jadi layak, gimana aku bisa kasih sayang dia, gimana ini, itu all buat dia datang kayak gitu. Tapi aku lupa kalau yang di dua ini ada yang nyiptain, ya Tuhan gitu. Jadi once diambil sama Tuhan, itu kan berat banget buat aku. Nah, Abah itu yang menyadari aku, itulah namanya kemelekatan. Kemelekatan di jiwa kamu, di cinta kamu, kalau kamu itu nggak boleh terlalu mencintai anak, tak nggak boleh terlalu mencintai apapun, benda,
dunia selain kamu mencintai Tuhan. Dulu karena mereka yang nyiptain semuanya, dan mereka yang karena Tuhan itu yang nyiptain semuanya, dan Tuhan itu mengatur segalanya. Nah dari situ aku dikasih wejangan itu, terus aku telusurin ya, maksud aku dalemin. Terus aku juga ada berobat juga ke salah satu orang pinter yang buat pengobatan medisnya. Terus ke psikiater juga sempat. Ya udah, sampai akhirnya pernah minum obat penenang tidur buat malam supaya rest gitu, karena mata aku jam 7 pagi aja masih terang benderang. Ya udah, dari situ aku udah mulai terus by time, ya day by day sulit aku jalanin, bulan ketemu bulan, sampai akhirnya mungkin nggak lama sih sebenarnya, alhamdulillah tuh paling cuman waktunya 4-5 bulan ya. Terus aku dikasih wejangan kayak bacaan doa yang setiap hari harus aku baca gitu. Ya udah, aku harus sholat 5 waktu, terus aku baca doa itu. Alhamdulillah Tuhan tolong aku. Dia 5 bulan lah, 5 bulan itu yang ranking. 5 bulan aku bisa kembali menatap dunia, bisa mau kerja lagi, mau datang ke kantor, mau bikin sesuatu yang waktu itu sama teman juga dari IP dari semua ya, kita bikin buat teman gitu project. Nah dari situ aku udah mulai bisa grow, bisa mulai ketawa, bisa mulai happy, bisa mulai ketemu orang, bisa mulai cuek ngomong sama orang, bisa nggak introvert. Dari situ jadi titik balik aku tuh sampai segitunya. Kalau aku ceritain lagi bisa berbab-bab. Jadi kayak gitu, Asya Friends, untuk cerita aku yang sesingkat-singkatnya. Hmm, ya kalau down down banget, udah sampai ngerasa tuh badan gue tuh kayak nggak nyatu sama dalam gue gitu. Kayak ya udahlah, hidup-hidup ini nggak enak gitu. Maksudnya, kenapa sih Tuhan nggak ambil aja sama gue gitu? Sempat mikir kayak gitu. Itu juga gue udah nggak useless lah, nggak ada gunanya juga. Karena ya itu, terlalu sakit ya dalamnya, terlalu broke, dan gue bukan orang yang tipenya bisa cerita sama semua orang. Aku tuh tipenya, mungkin banyak di luar sana apalagi perempuan-perempuan, banyak juga tipe yang eh ada yang cewek itu tipenya kan kalau sedih dia nangis, iya kan, nangis, nangis. Ada cewek tipenya yang nangis sih setetes tetes tetes kayak gitu, mendem. Nah aku tipenya kayak gitu, nah mendem aja kayak gitu. Nah itu lebih berat banget aku jalanin hidup itu rasanya. Dan di saat itulah aku cari kekuatan aku adalah uh, ya balik lagi sih sebenarnya, sholat. Aku jalanin yang aku ngerti sampai sekarang tuh sholat, sama aku dikasih bacaan itu, bacaan dari Abah. Aku baca Al-Insyirah setiap malam. Terus aku banyak selawat. Hanya itu aja yang bisa aku dalam keadaan benar aku jalanin aja itu. Subhanallah, 5 bulan kok, 5 bulan banget. Tiba-tiba aku kayak dapat energi yang udah deh, gue harus bisa jalanin hidup, gue harus bisa lewatin semuanya, gue harus bisa tatap dunia ini, gue harus bisa jadi lagi yang baru, gue harus uh, berproduktif lagi, gue harus bikin ini apa cita-cita gue yang ada di dalam otak gue harus lalui. Karena uh, semua ini yang bikin sakit, kayak anak, kayak divorce oke lah, nggak apa-apa. Kayak anak itu berat banget, belum lagi kasus-kasus yang lain, maksudnya perjalanan hidup yang lain, keluarga, apa-apa ini cuman komplimen aja gitu. Ini hanya pelengkap yang memang harus dijalanin gitu. Jadi gue sukses nggak sukses, ini pun akan tetap jalan kan gitu. Itu pikiran gue.
Jadi dari situ udah mulai lagi semangat gue membara, bergelora, langsung tumbuh, langsung gue pagi ke kantor, siang ketemu orang, meeting, langsung kayak gitu. Langsung gue cari apa yang bisa bikin gue happy, gue datang ke kafe, gue denger musik, gue datang ke tempat temen gue cuman cerita, sampai akhirnya gue putusin, oke, gue pengen bikin vlog. Suatu saat nanti gue ingin mereka di luar sana juga tahu kalau uh, jadi perempuan itu ya nggak gampang gitu. Satu, kedua, nggak semua kita jalani nih. Orang pada banyak bilang, ih cantik ya, ih baik ya, ih ini ya. Ya nggak semua sama dengan muka gue, nggak semua sama dengan badan gue, nggak semua sama dengan apa yang kalian lihat. Uh, Satu-satunya ya sekarang adalah suami aku. Fahmi. Ya insya Allah mudah-mudahan dia dipelihara Allah, oleh Allah, karena dia sangat mengerti. Dia juga menjadi panutan. Dia agamanya alhamdulillah masya Allah bagus. Jadi di saat kita down, menurutku ya, apalagi aku kan pernah gagal nikah. Jadi paling nggak aku tahulah perbedaan-perbedaannya gitu. Menurutku di saat kita benar-benar lagi down lagi, kita nggak tahu lagi mau minta tolong sama siapa, kita nggak tahu lagi apa yang harus kita buat besok, nggak tahu lagi Tuhan gitu gimana nih, aduh capek banget, udah sampai kayak gitu doanya, udah capek banget ya Allah, udah itu cuman agama yang nolong kita, itu aja sih. Dan itu aku dapat dari Fahmi, yang mungkin aku nggak dapat dari yang lain, dan aku nggak pernah terlintas aku bisa secepat ini ditolong sama Tuhan gitu, ditolong sama Allah secepat ini. Coba kalau aku downnya bisa bertahun-tahun, bisa gimana. Coba kalau aku sampai oleh apa sampai gila, amit-amit ya kan. Karena banyak kayak gue jalan ke, pernah gue syuting di Grogol tuh, rumah sakit jiwa, yang gila itu mungkin 80% isinya perempuan semua loh, di rumah sakit jiwa. Entah ditinggal anak, ditinggal laki, ya berarti kan memang dia nggak ada. Ih, gue tuh kalau udah kayak gitu ngebayangin tuh flashbacknya ke situ. Gue sampai astagfirullahaladzim, untungnya kayak gitu. Karena kalau udah kita diambil semangat kita, aduh gimana coba. Ya itu diambil semangat dan kurang bersyukur. Alhamdulillah ada suami aku yang selalu menyemangati, dan dia nggak kenal lelah. Kayak misalnya ada orang kan capek, ya udahlah lu cuman masa lalu, ya udah lu urusin aja, udah gue ngomong sekali dua kali tiga kali empat kali, ya udah nggak mau ya udah. Tuh dia juga sibuk ya kan, ngurusin kantor, ngurusin ini ngurusin itu, gue apalah ya kan gitu. Tapi enggak, dia selalu dia tuntun gue, ayo sholat, ayo bangun, ayo sholat. Sampai sekarang pun ayo bangun sholat subuh, bangun dulu baru tidur lagi kayak gitu. Hal yang kecil tapi nggak mudah orang-orang itu pada ngelakuin sama kita. Even your mom nggak mudah gitu, nggak mudah mereka nyuruh kita sholat yang setiap kali gitu gitu sih. Jadi aku thanks God banget kalau aku udah dipertemukan sama Fahmi, alhamdulillah, which is dia mentor aku dulu. Jadi kalau lagi cerita tentang dia juga seru banget gitu. Jadi aku juga nggak tahu itu namanya jodoh ya kan. Aku nggak pernah tahu, nggak pernah mau tahu dulu tuh bagaimana dianya, habis putus udah nggak tahu lagi, udah nggak mau tahu, udah tutup mata, tutup semua. Nggak taunya pas aku lagi udah selesai cerai, dia juga udah selesai. Ya Allah, Tuhan pertemukan lagi, men, kayak gitu. Makanya itu ada kata-kata dari, pernah aku kutip tuh kata-kata, kalau nggak salah U- Umar bin Khattab itu ngomong, kalau yang sudah menjadi milikmu akan tetap menjadi milik. Tapi itu benar. Mau dia di ujung mana, bro? Udah datang sama Eka. Harapan aku, untuk aku sendiri sih, aku sekarang concern untuk kerja aja. Ya udah pasti family nomor satu, prioritas aku tetap family dulu, anak-anak ya kan, apalagi aku lagi hamil besar. Nah, harapan aku sih sekarang aku lagi nyelesain untuk urusannya rumah, karena rumah juga kemarin baru dapat musibah ya.
Ya itu makanya aku bilang hidup, berjalannya hidup. Tapi kan kalau aku alhamdulillah dapet musibah rumah ini, aku bergandengan tangan sama suami gitu kan, maksudnya kita berdua-dua kita saling nguatin, kita saling support, kita saling yang nggak suka kita ngomong, yang kayaknya ini ya aku hanya mendampingi suami. Insya Allah mudah-mudahan urusan dia juga selesai cepat. Ya itu aja sih aku minta doanya, itu harapanku untuk saat ini. Dan untuk Asya friends, untuk sahabat Asya, insya Allah kalian juga bisa memberi komentar-komentar yang bisa kita sharing kehidupan buat kedepannya. Kalau ada masukan apapun, pertanyaan, atau kalian mau apa aja, silahkan tinggal komen aja di bawah. Nanti aku akan coba implementasikan yang sebisa aku. Oke? Nanti kita ngobrol-ngobrol cantik lagi. Akhirnya kita sampai di penghujung segmen ini. Dan saya Asya Syara. Terima kasih untuk Asya Friends yang sudah nonton, untuk semua yang sudah nonton. Semoga kalian suka dengan episode perdana aku. Insya Allah bisa menjadi pelajaran juga dan bisa membawa manfaat, dan kita bisa saling bertukar cerita. Dan untuk eh, perempuan-perempuan di luar sana, cewek-cewek di luar sana, jangan takut untuk bicara jujur, karena jujur adalah sebuah keberanian. Keberanian untuk mengatakan kalau kita punya salah, keberanian untuk mengatakan kalau kita siap untuk menghadapi ke depan. Oke? Okay? Thank you. Nanti kalau mau buat komen-komen, tinggal komen aja di bawah ya. Selamat malam.